Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya teman-teman semuanya, Mbak Mas dan juga ibu-ibu. Sebelumnya saya ngucapin selamat datang di dalam diskusi Metaplan 2022 dengan topik tuberkulosis bersama keluarga penderita TBC di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dengan mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta partisipan yang sudah mempersiapkan diri untuk hadir di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena di luar saat ini masih genting terhadap COVID-19. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sofa Rofikoh. Saya selaku fasilitator yang akan memandu jalannya diskusi Metaplan kita pada malam hari ini. Nah, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman dari kelompok kami. Monggo silakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Almira Naraswari Rahayu selaku co-fasilitator di diskusi Metaplan pada malam hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, mungkin Makfira. Baik, perkenalkan nama saya Makfira. Untuk malam hari ini saya bertugas sebagai notulensi. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mayone Vanessa. Pada malam hari ini, saya juga akan berperan sebagai notulensi. Sebelumnya maaf karena saya tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Naufal Yoga Widandoko dan dalam diskusi Metaplan ini saya berperan sebagai notulensi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Sofia selaku notulen pada malam hari ini. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Radio selaku dokumentasi pada malam ini. Baik, perkenalkan nama saya Diva selaku dokumentasi pada malam hari ini. Oke, sudah sekian ya dari perkenalan dari mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya mungkin dari peserta atau partisipan diskusi Metaplan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo silakan. Mungkin dari peserta nomor 1 atau mungkin dari Ibu Susilawati, monggo Ibu perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Susilawati. Oke, mungkin bisa dilanjut yang lain. Selamat malam, nama saya Aklima. Oke, jadi mungkin biar lebih enak ya, jadi perkenalannya mungkin disebutin nama, terus kemudian dari keluarganya tuh siapa gitu yang kena TBC, mungkin saya. Misal saya contohin ya perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Sofa, saya dari Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Di sini saya memiliki keluarga yang kena TBC, yakni adik saya atau kakak saya, seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami teman-teman dari partisipan. Oke, paham? Oke, mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari Ibu Susilawati, monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Susilawati. Keponakan saya perempuan umur 27 tahun terkena TBC. Dijelaskan semuanya, Mbak, enggak ya? Boten, cukup seperti itu aja, Mbak. Yeah. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya dari Aklima, monggo. Selamat malam, nama saya Aklima dan kebetulan saya adalah kakak dari adik saya yang pernah menderita TBC. Oke, terima kasih Aklima. Mungkin yang selanjutnya dari Mbak Ayu, monggo. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Kali Kedinding.
almarhum kakak saya yang pernah kena TB, udah meninggal 6 tahun yang lalu. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Ayu. Selanjutnya dari Mbak Maura Dinda. Monggo. Baik, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mohon maaf, saya nggak bisa on cam dulu karena ada gangguan sinyal. Perkenalkan, nama saya Maura Adinda dari Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Saya mempunyai salah satu keluarga yang penderita TB, yaitu sepupu saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maura. Selanjutnya mungkin dari Mbak Kafila Huda. Monggo, Mbak. Selamat malam, nama saya Sena. Saya memiliki salah satu keluarga yang menderita TB, yaitu kakek saya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya dari Vinita. Ya, Mbak Vinita. Monggo, silakan. Halo Mbak Vinita. Oh Mbak Sari ya. Oh Mbak Sari Indah, monggo Mbak Sari Indah. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Sari Indah Pratiwi. Saya dari Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Terus saya memiliki keluarga penderita TB, yaitu kakak perempuan saya yang sekarang mungkin kira-kira umurnya 24 tahun. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sari. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Mbak Salsabila. Halo Mbak Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Salsabila. Suaranya putus ya? Mohon maaf Kak, jaringan saya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Baik, Oke, oh ya ada satu yang belum ya, Mbak siapa? Mbak Anissa. Ya Mbak Anissa ya. Halo Mbak Anissa, mana? Anissa Nabila. Ya, halo. Ya, malam semuanya. Perkenalkan, saya Anissa dari Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Saya memiliki keluarga penderita TB, yaitu adik saya pada tahun 2008. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Alhamdulillah ya, kita udah saling perkenalan ya dari petugas dan juga dari peserta atau partisipan. Oke, sebelumnya nih, biar nggak tegang-tegang ya, kita isi ice breaking ya, atau kita cari hiburan dulu nih. Jadi mungkin dari Mbak Mas dari FKM ini bisa share screen dulu nih buat hiburan ya. Jadi nanti kita akan main game ya. Jadi kita akan main game biar nggak tegang gitu. Sebelum nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi jawabannya nanti biar apa ya? Biar sesuai dengan pengalaman ya yang sudah dirasakan gitu ya. Jadi nggak tegang-tegang amat gitu. Oke. Mungkin bisa dibantu share screen. Baik, saya izin share screen ya. Oke, terima kasih. Gitu ya. Jadi langsung dijawab ya nanti bagi partisipan yang tahu gitu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya untuk ya nggak apa-apa, off cam aja nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini tuh kita nanti akan melakukan game ya, namanya game tebak gambar gitu. Tebak gambar ini nanti yang ditebak apanya? Jadi nanti di gambarnya itu ada beberapa gambar, misalnya kayak ada apa ya? Ada apa ya Kak ya? Mungkin bisa di next slide. Mbak Diva, boleh minta tolong di next slide? Oke, next slide lagi. Next slide lagi. Mana ini? Oke, ini udah nggak sabar nih. Nggak muncul ya? Belum. Next slide lagi, Mbak. Di gamesnya ya. Ya, di game apa? Ya, gambar-gambar itu loh. Baik, sebentar. Oke. Mohon bersabar ya teman-teman dan juga Ibu. Ini ada sedikit kendala ya buat next-nya. Oke.
Jadi ya saya beri contoh dulu nih sebelum kita masuk ya. Jadi nanti ada beberapa gambar ilustrasi ya. Nah, gambar ilustrasi itu nanti ada terkait gambar ciri-ciri dari beberapa penyakit gitu. Misalnya nih ada gambar anak kecil yang batuk gitu ya. Terus satunya ada wajahnya yang meler hidungnya, atau yang satunya apa gitu. Nah, itu tuh kira-kira itu masuk dalam jenis penyakit apa gitu. Jadi nanti yang tahu jawabannya itu langsung on mic aja, nggak apa-apa. Nggak usah sungkan gitu ya. Gitu. Jadi langsung on mic, oh saya tahu nih jawabannya gitu. Itu bisa dipahami nggak? Paham? Paham semuanya? Oke, on mic aja nggak apa-apa, mulai. Paham. Nah, sip. Bagus. Oke. Oke, judulnya adalah tebak penyakit ya, sesuai yang aku jelasin tadi. Mungkin bisa langsung on mic sekarang dulu ya buat buat persiapan nanti jawabnya. Jadi on mic dulu aja monggo semuanya. Si partisipan ya, peserta. Oke. Udah? Oke, kita jelasin lagi ya. Biar enak gitu ya. Jadi aku ulangin lagi nih bagi yang mungkin tadi kena kendala jaringan. Jadi nanti di slide-slide-nya itu ada beberapa gambar ya. Gambar-gambar ilustrasi dari ciri-ciri penyakit gitu ya. Kira-kira ini tuh ciri-cirinya penyakit apa nih kayak gitu. Misalnya ada yang pakai masker, terus yang gambar selanjutnya nanti ada yang keluar ingusnya atau apa segala macam, itu bisa ditebak itu tuh penyakit apa gitu. Oke, udah siap semuanya, langsung aja kita mulai. Bisa di next. Nah, oke, gambar yang pertama ini kira-kira ada yang tahu nggak apa jawabannya? Langsung on mic, monggo silakan. COVID. Apa nih, Mbak Anissa apa Mbak Aklima ini? Oke, bisa jawab, monggo silakan. Mbak itu dulu ya, Mbak tadi siapa yang pertama? Bisa diulangi lagi gak on mic-nya? Mbak Anissa dulu tadi saya lihatnya yang jawab. Oke, Mbak Anissa. Oh, Mbak Ayu gak muncul ya gambarnya ya? Iya. Mbak Anissa tadi jawab apa Mbak Anissa? COVID bukan ya? Gimana Mbak Sofa? Mbak Anissa jawab COVID. COVID, beneran nggak COVID? Kalau Mbak Aklima jawabnya apa? COVID juga? Atau berbeda? Apa ya, ini terlalu samar sih, kayak nggak spesifik. Kayaknya flu biasa juga bisa sih, kalau panas gitu, batuk. Jadi kayak batuk biasa gitu. Oke, langsung aja kita buktikan ya jawabannya apa kira-kira. Oke, bisa di next. Oh, ternyata COVID ya. COVID sekarang ya. Karena mungkin lagi hektik ya masalah COVID, jadi lebih ke COVID. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Nah, loh, ini kira-kira gambar apa? Yuk. Demam berdarah. Oh, kata Ibu Susilowati, demam berdarah. Yang lain, monggo. Ayo, ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Oke, bisa di next. Jeng. Mana ini? Nggak muncul. Oh, katanya Mbak Ayu, DBD. Yuk, next. Mana ini, Mbak? Ayo, Mbak Diva, bisa di next. Kira-kira kenapa ya, Bu? Kok bisa DPD gitu? Kira-kira dari gambar yang mana? Gigitan nyamuk. Oh, gigitan nyamuk. Oh, oke. Kata Mbak Ayu juga ada gigitan nyamuk itu ya, Mbak Ayu ya? Oke, sip. Mantap. Oke, bisa di next. Nah, loh, selanjutnya ini. Kira-kira penyakit apa ini? Diare bukan?
Diare, Bukan. siapa yang jawab diare tadi? Apa ya itu? Hati terkunci. Oke, bisa cek. Next. Oke, benar diare ya. Jadi ada gambar anak kecil yang BAB, terus kemudian ada ususnya yang kayak ada bakteri-bakteri gitu ya. Nah, oke, bisa di next. Nah, loh. Terus selanjutnya ini kira penyakit apa ini? Mbak Sari mau jawab ya, Mbak Sari? Halo, Mbak Sari. Flu Singapura. Flu Singapura itu gimana itu flu Singapura? Ada yang tahu lagi? Cacar. Cacar. Cacar air ya? Oke, ada yang lagi? Atau udah? Cacar air? Oke. Udah ada 3 yang jawab cacar ya. Oke, langsung di next. Oh, ternyata cacar nih, bener banget. Ini ada bintik-bintik gitu ya. Bintik-bintik, terus demam ya. Demam. Itu. Oke, bisa di next. Nah, TBC. Apa ini? Apa ini? Apa tadi Mbak Kafila? TBC. TBC. Oke, ada yang lagi? Ada yang lain? Gambarnya udah jelas nih. TBC. Terus ini topik kita ya kalau TBC itu ya. Oke, ada yang lagi mungkin yang lain kena asap rokok gitu ya. Batuk gitu. Atau apa? Udah nggak ada. Oke, kita next saja langsung ke jawabannya. TBC, benar banget. Nah, ini TBC ini yang akan menjadi topik diskusi metaplan kita pada malam hari ini ya. Oke, bisa di next. Apa udah selesai ya? Oke, ternyata udah selesai. Jadi ini adalah udah rileks kan semuanya para peserta, ibu-ibu dan juga kakak-kakak sekalian udah rileks, udah siap buat langsung masuk ke diskusi kita pada malam hari ini. Sudah siap? Sudah siap belum nih? Udah siap ya? Udah siap ya? Oke. Nah, sebelum itu izinkan saya. Oke, udah siap ya, udah siap semuanya ya. Jadi mungkin bisa di-share kembali yang tadi Mbak Diva. Ya. Nah, kenapa sih kita tuh mengadakan namanya metaplan tuberkulosis ya. Jadi judul kita pada malam hari ini tuh metaplan tuberkulosis yang mana sasarannya yakni keluarga penderita TB di Kelurahan Tanah Kali Kedinding gitu. Nah, oke, bisa di next. Bisa di next. Nah, ini yang menjadi latar belakang ya dari diskusi kita pada malam hari ini. Ternyata masalah TB itu masih menjadi hektik ya, masih menjadi permasalahan kesehatan yang serius gitu di dunia, bahkan khususnya itu di Indonesia gitu. Nah, dari data yang ditemukan, yakni pada tahun 2016 itu ditemukan sebanyak 50 orang penderita TB di Puskesmas Tanah Kali Kedinding gitu ya. Nah, juga di bulan Desember 2017 sampai dengan Juni 2018 itu ditemukan sebanyak 32 orang gitu yang kena TB. Terus kemudian data terbaru di tahun 2020 itu ditemukan 5 kasus TB di Puskesmas Tali Kedinding gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam diskusi kita kali ini kita akan melakukan sebuah metaplan dengan keluarga penderita TB di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mana tujuan kita adalah untuk mengetahui sejauh mana nih pengetahuan keluarga penderita TB ini terkait dengan tuberkulosis itu sendiri dan nantinya bagaimana sih dan apa sih peran yang keluarga bisa berikan untuk mendukung seorang pasien itu untuk sembuh gitu ya. Karena penyakit TB ini merupakan penyakit yang lumayan berbahaya ya, yang mana kita harus saling mendukung biar keluarga kita yang terkena penyakit TB itu bisa memiliki semangat untuk sembuh gitu. Oke, bisa di next langsung. Nah,
Terus kemudian saya akan menjelaskan ya terkait petunjuk teknis dari Metaplan kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama, saya sebagai fasilitator nanti akan memberikan beberapa pertanyaan gitu ya terkait dari persoalan tentang penyakit TBC. Nah, yang kedua, partisipan nanti menulis jawabannya di kolom chat Zoom ya. Jadi ketika saya menyampaikan beberapa pertanyaan ya, satu pertanyaan langsung dijawab langsung, nggak apa-apa, di kolom chat Zoom ya, di kolom kotak di bawah samping partisipan itu ya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan pertanyaan, langsung saja para partisipan langsung menjawab di kolom chat tersebut. Oke. Nah, di dalam diskusi ini kami mewajibkan kepada seluruh partisipan untuk on cam ya. On cam, tapi yang bagi yang ada kendala nggak apa-apa off cam. Tapi tetap menjawab ya, harus dijawab seluruh pertanyaannya. Boleh menjawab 2 atau 3 nggak apa-apa, yang penting dijawab gitu ya. Nah, jawabannya ini harus sesuai dengan pengetahuan ya, nggak boleh atau nggak usah buka Google gitu ya. Nggak boleh mencontek jawaban dari partisipan yang lain, karena dalam diskusi kita kali ini bersifat terbuka gitu. Jadi nggak ada jawaban salah ataupun benar gitu ya. Oke, dan yang terakhir, pelaksanaan Metaplan ini dilakukan dengan melalui Zoom meeting. Oke, dari beberapa petunjuk teknis, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Mungkin dari partisipan atau apa? Gimana? Jelas ya? Jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi siap ya. Siap semuanya untuk kita mulai. Mungkin bisa on mic jawab siap gitu ya. Oke. Oke ya. Siap, kita mulai. Siap. Oke. Siap. Sip, mantap. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah yang kalian ketahui tentang penyakit TBC? Oke, bisa langsung dijawab di kolom chat Zoom. Oke, bagi yang belum bisa segera ditulis. Oke. Oke, sudah masuk dari beberapa soal ya, beberapa jawaban ya. Mungkin bagi Mbak Mas bisa disejajarkan satu alur semuanya di bawah, paling bawah sendiri. Jadi sejajar dari kiri ke kanan lurus ya. Di bawah saja Mbak Mas. Jadi nanti kita buat alurnya di atas. Oke, ya sejajarkan. Sip. Nah, di bawah. Oke, bagus. Sip. Ya, seperti itu. Oke. Di sini sudah terdapat dari beberapa jawaban ya, Mbak Mas, dari partisipan. Jadi ada beberapa jawaban yang hampir sama ya. Oke. Nah, bagaimana kalau jawaban yang mirip-mirip ini kita jadikan satu alur atau kita jadikan kelompok? Apakah setuju semuanya para peserta? Setuju, Kak. Oke, setuju. Jadi yang pertama nih kita ada TBC adalah penyakit menular yang berbahaya. Oke, bisa dipindahkan. Jadi kita fokus ke penyakit menular yang berbahaya. Ada kata-kata menular ya. Nah, oke, alur 1. Terus kemudian ada yang penyakit yang menular itu penyakit yang menular karena yang menyerang paru-paru. Yang menyerang paru-paru kita jadikan alur yang kedua ya, karena ada subjeknya paru-paru gitu. Oke, kita fokus. Oke, bisa dipindah. Oke, penyakit yang menyerang paru-paru itu mungkin bisa masuk ke alur yang kedua, Mbak Notulen. Yap. Setuju ya para peserta ya, kita kelompokkan. Yang pertama adalah penyakit yang menular yang berbahaya. Oke, setuju? Setuju. Setuju.
Terus yang kedua, yakni penyakit yang menular yang menyerang paru-paru. Nah, itu ada lagi di kotak yang bawah nomor 2 sama nomor 3. Ya, itu dipindah ke alur kedua. Sip. Oke. Ada 2 tersisa, kita kelompokkan lagi di alur ketiga, yakni yang disebabkan ada indikator infeksi bakteri ya. Nah, dan yang terakhir itu bisa masuk ke alur 1 ya, apakah setuju? Karena suatu penyakit yang berbahaya dan mematikan dan juga penyakit menular ya, itu ke alur 1. Setuju? Apakah setuju dari para peserta? Setuju. 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 Oke, mungkin bisa dipindah. Nah, oke. Dari pertanyaan pertama, ya, ini apakah kalian yang ketahui tentang TBC? Ternyata kita mendapatkan 3 alur ya. Yang pertama terkait dengan penyakit menular, yang kedua fokus ke menyerang paru-paru, dan yang ketiga yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita next ke soal yang kedua. Bisa di next. Nah, soal yang kedua yakni apa yang kalian ketahui tentang gejala dari penyakit TBC? Oke, mungkin bisa langsung jawab di kolom chat Zoom ya. Jadi apa sih yang kalian ketahui tentang gejala gitu? Gejala dari TBC itu kira-kira tuh apa gitu? Nah, mungkin bisa dijawab langsung di kolom chat Zoom. Oke. Oke, kembali kita susun jawabannya di bawah ya Mbak Mas. Jadi sejajar lurus. Oke. Oke, bagi yang belum mengirimkan jawaban, segera diketik ya, para peserta. Oke. Yang mungkin yang tulisannya kecil bisa agak dibesarkan ya, Mbak Mas Notulen. Terima kasih. Nah, sip. Oke, kita sejajarkan di bawah. Masih ada 5 jawaban, kurang 3 ya. Oke. Oke. Oke, masih kurang 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. Oke, bisa disejajarkan. Oke, dari ke-8 jawaban ya, jawaban yang sudah diketik. Nah, kita mau kelompokkan lagi seperti yang jawaban pertama, boleh? Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Alur pertama kita ke batuk ya, batuk berdarah atau kronis. Oke. Jadi kita fokus ke batuk ya, yang ada batuknya. Batuk. Terus kemudian ada batuk berdahak. Batuk ini ada batuk 1 dan batuk satunya. Oke. Oke. Terus kemudian ada batuk dalam jangka waktu yang lama itu ya. Itu juga masuk ke alur 1, setuju? Apakah setuju? Setuju. Setuju. Oke. Oke, bisa disusun alur satunya. Oke, sip. Oke, baik. Untuk pernyataan selanjutnya ada batuk tidak sembuh-sembuh, berkeringat ketika tidur, berat badan menyusut. Itu apakah kita buat alur yang kedua? Setuju? Atau diikut sertakan ke alur 1? Alur kedua. Oke, alur kedua ya. Oke, bisa dibuat alur yang kedua, Mbak Mas Notulensi.
Oke, setuju ya kita masukkan ke alur yang kedua ya? Setuju. Oke, sip. Oke, untuk pernyataan selanjutnya, demam yang tidak kunjung reda, batuk disertai sesak atau sakit di bagian dada, batuk disertai darah, muntah-muntah, penurunan berat badan yang drastis, itu apakah masuk ke alur 1 atau alur 2 atau kita buat alur yang ketiga? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Alur Kedua, karena berat badan menyusut itu sama. Oke, berarti kita setuju masuk ke alur yang kedua ya? Setuju? Setuju. Oke, Mbak Mas bisa. Nah, oke. Dan yang jawaban terakhir nih. Kira-kira dari pengalaman keluarga saya, gejalanya yaitu batuk, demam, batuk berdahak, sakit kepala, dan nyeri di dada. Itu masuk alur 1 atau alur 2 atau ke alur yang 3? Ada yang berpendapat? Alur ke-1. Alur ke-1, ada yang ke-1 semuanya? Atau ada yang lagi? Yeah. Berpendapat yang lain dari partisipan yang lain? Alur 1, Kak. Oke, 1. Ada yang lagi? Lain? Alur 1. Oke, berarti setuju ya untuk yang dari gejalanya itu demam, batuk berdahak, sakit kepala, dan nyeri di dada itu masuk ke alur yang ke-1. Jadi di soal yang kedua kita mendapatkan 2 alur ya, nih alur pertama dan juga alur kedua. Yang alur 1 fokus di batuk berdarah atau kronis, batuk berdahak tidak nafsu makan, batuk, dan batuk. Pokok jenis-jenis batuk ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita next ke soal yang ketiga. Nah, soalnya ya nih, apa yang kalian ketahui tentang penyebab dari penyakit TBC? Nah, apa sih yang menyebabkan TBC gitu yang kalian ketahui? Mungkin bisa dijawab melalui kolom chat Zoom. Silakan. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya dari TBC itu apa? Oke. Bisa dijawab di kolom chat Zoom. Oke, baru 2 ya yang jawab ya. Jadi Mbak Notulen segera dipindahkan jawabannya. Oke. Baru ada 1, 2, 3, 4 ya. Baru ada 4 ya, masih kurang 4 jawaban lagi. Bagi partisipan yang belum menjawab, bisa segera menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom. Oke, baru ada 5 ya, kurang 3 lagi. Oke. Baru ada 6 ya, kurang 2. Apa sih yang menjadi penyebab dari TBC itu? Oke. Mungkin bisa disalin jawabannya ke Jamboardnya, Mbak Mas. Oke. Kurang 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Oh, sudah 8 ya. Oke. Baik, dari seluruh jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1 ya. Kurang 1 ini siapa nih yang belum jawab nih? Dari Mbak siapa yang belum jawab? Kurang 1.
Oke, kita tunggu ya, masih kurang satu ya. Oke. Atau sembari menunggu langsung kita kelompokkan dulu. Bagaimana? Setuju? Oke. Sudah lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari jawaban itu kita kelompokkan. Yang pertama, alur pertama yakni bakteri ya. Oke, bakteri. Oke. Ini kira-kira setuju jadi satu alur saja yakni bakteri atau dua alur. Yang pertama bakteri dan yang kedua ada tuberkulosisnya, bakteri tuberkulosis. Setuju bagaimana? Alur satu atau dua alur? Satu. Bagaimana Ibu? Satu. Oh, satu alur bakteri gitu ya. Oke, yang lain ada? Ada pendapat lain? Bisa on mic mungkin? Satu alur aja. Oke, satu alur aja ya berarti. Oke. Oke, jadi fix kita untuk jawaban yang ketiga yakni bakteri ya. Jadi sudah menyamakan persepsi semuanya ya. Yakni bakteri tuberkulosis. Jadi cukup untuk satu alur saja. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sudah diberikan, yang sudah diketik ya. Oke, jadi fix ya, setuju semuanya ya, satu alur ya. Ini nggak ada yang gerundel kan ya? Oke. 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 Yep, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke. Apa hal pertama yang harus dilakukan ketika keluarga Anda mengalami gejala TB? Jadi tadi kan udah tahu nih gejala TB yang udah disebutkan. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lakukan gitu? Hal pertama yang dilakukan ketika keluarga Anda mengalami gejala TB. Mungkin bisa langsung dijawab di kolom chat Zoom. Silakan. Oke, bisa dijawab. Ada beberapa jawaban yang sudah masuk. Mungkin dari Mbak Mas Notulensi bisa langsung disalin jawabannya di Jamboard. Oke, bisa disejajarkan di bawah ya. Terima kasih. Oke, bagi yang belum menjawab nih, mungkin segera dijawab ya di kolom chat Zoom. Baru ada 4 ya. Oke, kita tunggu. Oke, masih ada berapa yang belum? Oke, baru 5. Masih kurang 3. Atau mungkin udah ya? Masih menunggu untuk disalin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang 1. Oke, kurang 1 nih ya. Yuk, siapa yang belum? Nah, itu udah. Oke. Oke, mungkin yang terakhir bisa dibantu dipindah ya jawabannya. Oke. Oke, dari ke-8 jawaban, ini ada beberapa yang sama dan juga ada yang berbeda ya. Oke, kita mulai dari yang kiri terlebih dahulu ya. Setuju? Setuju, Pak. Oke, yang pertama, alur pertama yakni rongsen dan pemeriksaan lab, kemudian pergi ke puskesmas terdekat. Itu masuk ke alur 1. Oke, ada yang sama lagi? Ada yang sama lagi? Oke. Oke, untuk jawaban yang kedua, periksa ke dokter dan menjalani pengobatan dengan baik dan benar, itu masuk ke alur 1 atau kita buat ke alur yang kedua? Setuju yang mana? Ada yang berpendapat?
Silakan yang ingin berpendapat apakah jawaban yang kedua ini masuk ke alur 1 atau masuk ke alur 2? Alur 1. Oke, dari Ibu Susilowati Alur dari 1. Oke, dari Aklima juga alur 1. Yang lain apakah Alur setuju? 1. Oke, setuju alur 1. Yang lain satu lagi? Kalau ada jawaban yang berbeda masuk di alur kedua, nggak apa-apa. Karena ini nggak ada masalah ya. Alur 1, Kak. Oke, jadi keseluruhan setuju masuk alur 1. Oke, baik. Bagi Mas Notulen bisa dipindahkan untuk masuk ke alur 1. Oke, karena mungkin sepertinya Mbak Sofa terlempar, jadi saya sebagai co-fasilitator akan mengambil alih dan menggantikan Sofa. Oke, mungkin tadi sudah menyepakati bagaimana pembagian alurnya. Kita lanjut saja ke pemeriksaan ke dokter dan membedakan alat makan. Apakah setuju jika dimasukkan ke alur 1 karena sekelompok dengan bagaimana pemeriksaan lab dan di bawahnya juga ada periksa ke dokter juga, apakah setuju masuk ke alur 1 atau mau dibuat menjadi alur kedua? Alur 2 karena ada memisahkan Alur 2. Alur kedua, bagaimana? Alur 2 karena ada memisahkan alat makan itu. Oke, baik. Mungkin sepakat ya untuk pemeriksaan ke dokter dan karena ada variabel perbedaan alat makan maka masuk ke dalam alur 2. Terima kasih. Kemudian selanjutnya segera memeriksakan diri, memisahkan alat makan dan memberi dukungan. Di sini terdapat kalimat memeriksakan diri yang seperti kelompok alur 1 dan juga alat makan seperti pada alur 2 ini. Jadi apakah segera memisahkan alat makan dan beri dukungan masuk ke alur 1 atau ke alur 2? Alur 2. Alur 2. Alur 2. Terima kasih. Kita sepakati segera memisahkan alat makan dan memberi dukungan masuk ke alur 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya, memakai masker dan pergi ke puskesmas. Nah, sepertinya ini berbeda seperti yang sudah disebutkan tadi. Namun di sini ada kalimat pergi ke puskesmas yang mungkin ini akan sama dengan menjalani pengobatan dan pergi ke puskesmas terdekat seperti di alur 1. Apakah ini mau masuk alur 1, alur 2, atau mau membuat kelompok baru di alur 3? Alur 1, Mbak. Alur 1. Baik. Alur 1, Kak. Baik, terima kasih. Memakai masker dan pergi ke puskesmas masuk ke alur 1. Oke, untuk selanjutnya, segera memisahkan penderita di kamar yang berbeda dan juga memisahkan alat makannya. Di sini seperti yang sudah disebutkan, memisahkan penderita di kamar berbeda ada di notes di alur kedua dan juga memisahkan alat makan juga ada di alur kedua. Apakah setuju jika pertama segera memisahkan penderita di kamar yang berbeda dan juga memisahkan alat makan masuk ke alur kedua? Atau membuat alur baru lagi? Baik, terima kasih untuk segera memisahkan penderita di kamar yang berbeda dan memisahkan alat makannya masuk ke alur kedua. Selanjutnya, menyediakan ruangan khusus untuk pasien TB dan menggunakan masker. Di sini kita bisa lihat ada kalimat menyediakan ruangan khusus yang artinya sama seperti pemisahan penderita di kamar yang berbeda, juga ada kalimat menggunakan masker seperti yang ada di alur 1 juga dapat juga disebutkan memakai masker. Jadi untuk menyediakan ruangan khusus untuk pasien TB dan menggunakan masker disetujui untuk masuk ke alur 1 atau alur kedua. Itu nggak ada ya, Mas? Alur kedua, Kak. Parkirin mobil yang kalenan ya. Kataku luru.
Ya, baik. Terima kasih. Sediakan ruang khusus untuk pasien TB dan menggunakan masker masuk ke alur 2, disepakati. Dan terakhir, jawaban terakhir, membedakan alat makan dan apakah setuju untuk dimasukkan ke alur 1 atau alur kedua? Membedakan alat makan dan minum. Alat makan dan minum alur 2. Oke, baik. Terima kasih. Membedakan alat makan dan minum di alur 2. Oke, karena di sini sudah lengkap jawabannya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi next. Pertanyaan kelima, upaya apa yang telah dilakukan Puskesmas di sekitar Anda untuk menangani masalah TB? Bisa dijawab di kolom chat. Pertanyaan nomor 5. Baik, terima kasih. Untuk ibu-ibu dan teman-teman yang lain. Di sini sudah ada 3 jawaban, kita nunggu untuk 5 jawaban selanjutnya. Mungkin kita tunggu sampai jam 19.14 WIB. Oke, sudah bisa kita lihat ada 8 jawaban yang artinya sudah menjawab semua. Mungkin untuk Mbak Mas dari UKM, minta tolong untuk di copy semua jawabannya ke papan Metaplane Jamboard ini. Oke. Di sini kita bisa melihat ada beberapa jawaban yang bervariasi. Mungkin kita bisa mulai dari jawaban paling pertama yang ada di pojok kanan, yaitu mengisolasi pasien TB. Mungkin karena ini yang pertama, kita jadikan alur 1 dulu agar diikuti oleh jawaban-jawaban lainnya. Apakah masuk ke alur 1 atau akan membuat alur baru? Setuju? Sepakat ya, teman-teman dan ibu-ibu? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mendampingi pasien untuk mengakses pengobatan dan juga memberikan intervensi terhadap lingkungan tempat tinggal pasien apabila rumahnya tidak layak dihuni. Apakah setuju untuk dimasukkan ke alur 1 atau mau dibuat alur baru, yaitu alur 2? Bisa kita lihat dari jawabannya. Alur 1. Alur 1, baik. Kalau yang alur 2. Alur 2, wah ini ada 2 jawaban berbeda. Untuk selanjutnya karena di sini ada 2 jawaban berbeda, mungkin kita ambil suara terbanyak aja. Yang lainnya bisa berpendapat apakah setuju untuk masuk ke alur 1 atau mau dibuat alur baru, yaitu alur 2. Silakan ibu-ibu dan teman-teman.
Oke. Mungkin di sini saya bantu juga ya. Siapa tahu ibu-ibu dan teman-teman masih belum terbayang. Yang jawaban kedua adalah mendampingi pasien untuk mengakses pengobatan, sedangkan alur satu adalah mengisolasi pasien TB, di mana ini dua hal yang berbeda. Mengisolasi berarti dipisahkan, dan mendampingi pasien untuk mengakses pengobatan berarti diantar untuk pengobatan. Jadi intinya adalah memisahkan, dan yang satunya adalah membawa pasien ke puskesmas untuk melakukan pengobatan. Jadi apakah setuju untuk dimasukkan ke alur 2 karena berbeda dengan isolasi pasien TB? Sepakat? Bisa pakai ya, sepakat atau tidak? Oh iya, bagaimana? Sepakat. Sepakat. Ya, baik. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, adanya survei suspek TB dan pendampingan minum obat untuk pasien TB. Apakah setuju untuk masuk ke alur 1 atau alur 2, atau mau dibuat alur baru lagi, yaitu alur 3? Alur 2. Alur 2. Alur 2, Kak. Alur 2. Baik, terima kasih. Oke, adanya survei suspek TB dan pendampingan minum obat untuk pasien TB masuk ke alur 2. Oke, selanjutnya, memberi obat TB dan mengawasi pasien dengan jangka waktu yang telah dianjurkan. Dari jawaban tersebut, apakah setuju untuk dimasukkan ke alur 1 atau dikelompokkan ke alur 2, atau mau buat pengelompokan baru di alur 3? Alur 2, pendampingan. Pendampingan. Oke, baik. Teman-teman dan ibu-ibu yang lain, apakah sepakat masuk ke alur 2? Bisa. Terima kasih. Pemberian obat TB dan mengawasi pasien dengan jangka waktu yang telah dianjurkan masuk ke alur 2. Selanjutnya, memberi pengobatan dan perawatan pada penderita TB dan sosialisasi cara terhindar dari TB. Di sini, apakah setuju untuk dimasukkan ke alur 1 atau alur 2, atau mau dibuat pengelompokan baru dan masuk ke alur 3? Baik. Alur 1 atau alur 2. Alur 2. Sama seperti pendampingan. Memberi pengobatan dan perawatan. Iya. Oke. Alur 2. Oke, sepakat untuk dimasukkan ke alur 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya, melakukan pemeriksaan kepada anggota keluarga penderita dan tetangga sekitar, memberikan edukasi kepada warga. Apakah setuju untuk dimasukkan alur 1, alur 2, atau mau dibuat pengelompokan baru di alur 3? Alur 3. Alur 3. Baik. Untuk hadirin yang lain, apakah setuju jika dibuat alur baru? Alur 3 untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota keluarga penderita dan tetangga. Setuju alur 3. Oke, baik. Dibuatkan alur ketiga, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk jawaban melakukan pemeriksaan kepada anggota keluarga penderita dan tetangga sekitar, memberikan edukasi kepada warga masuk ke pengelompokan baru yaitu alur 3. Terima kasih. Selanjutnya jawaban memberi obat dan pemeriksaan secara gratis, edukasi kepada keluarga pasien. Apakah setuju untuk masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau mau membuat pengelompokan baru, alur 4? Silakan. Edukasi ke keluarga kayaknya menurut saya alur 3. Alur 3. Baik, terima kasih. Untuk yang lain, apakah setuju masuk ke alur 3 atau ada pendapat lain mungkin masuk ke alur 1 atau alur 2? Setuju, Kak, di alur ketiga. Setuju alur 3. Oke, baik. Terima kasih. Jadi jawaban memberi obat dan pemeriksaan secara gratis, edukasi kepada keluarga pasien masuk ke alur 3. Dan jawaban terakhir, sosialisasi ke keluarga apa yang perlu dilakukan.
Apakah ini masuk alur 1, alur 2, atau alur 3, atau mau membuat pengelompokan baru yaitu alur 4? Alur 3. Baik. Alur 3, Kak, Mbak. Oke, terima kasih. Berarti sepakat ya, sosialisasi ke keluarga apa yang perlu dilakukan masuk ke pengelompokan alur 3. Oke. Untuk pertanyaan ke-6, bisa kita lihat di sini ya, fasilitator kita yang menemani kita dari awal tadi sudah bergabung kembali. Halo Mbak Sofa, apakah sudah bersama kami? Halo, terima kasih ya Mbak Almira sudah menggantikan saya sementara waktu. Jadi mohon maaf ya bagi peserta tadi ada sedikit jaringan. Oke, kita kembali lagi ke soal yang ke-6, yakni kapan nih seorang penderita TB dapat dinyatakan sembuh atau boleh untuk berhenti minum obat. Oke, mungkin yang tahu langsung bisa tulis jawabannya di kolom chat Zoom ya. Oke. Jadi kapan nih kira-kira bagi seorang penderita TB ini boleh nggak usah minum obat lagi gitu, atau benar-benar fix dikatakan sembuh itu kapan gitu. Oke. Langsung jawabannya diketik di kolom chat Zoom ya. Silakan. Oke, kita menunggu. Kira-kira berapa nih, kapan, atau gimana gitu. Oke, sudah ada beberapa jawaban ya. Mungkin Mbak Mas petugas bisa dibantu untuk menyalin jawabannya di kotak Jamboard ya. Oke. Masih ada beberapa yang belum menjawab, mungkin bisa segera menuliskan jawabannya ya. Oke, baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, bisa disusun sejajar di bawah ya, Mbak Mas Notulensi. Oke, baik. Bagi yang belum bisa segera ya, kita tunggu jawabannya. Ya, mungkin yang kecil-kecil itu ada agak diperbesar ya, bisa biar kita bisa melihat semuanya. Kita minta tolong, terima kasih. Oke, kita tunggu jawaban dari partisipan yang lain. Oke. Ini masih 4 ya yang tersalin di kotak Jamboard-nya. Masih ada 4 lagi yang belum masuk. Oke. Sesuai dengan pengalamannya ya, ini ditulisnya. Oke, baru ada 5. Oke, baru ada 5. Kita tunggu yang lain. Ya. Itu punyanya Mbak Sari belum disalin ya, Mbak Mas Panitia. Petugas, mohon maaf. Oke. Kita tunggu. Oke, baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baru ada 6, masih kurang 8 lagi. Bagi peserta partisipan yang belum menuliskan jawabannya, mohon untuk segera menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini udah 8 ya. Oke, bisa kita mulai untuk pengelompokannya. Bisa? Bisa? Halo? Bisa. Oke, sip. Kita mulai dari yang kiri ya, yang atas. Itu boleh minta tolong diperbesar nggak, Mbak Mas Notulen? Diperbesar ya. Nah, bagus. Oke, kita untuk setelah pengobatan selama 6 bulan namanya akan diperiksa secara ulang atau ronsen, cek lab dan sebagainya. Jika membaik segera keseluruhan maka dinyatakan sembuh. Oke, itu kita masukkan ke alur 1. Apakah setuju semuanya? Berarti ada. Oke, setuju? Setuju ya? Setuju. Oke, jadi ada indikasi 6 bulannya ya, ada 6 bulan. Karena berdasarkan lab ronsen ya, atau cek lab. Oke. Untuk jawaban yang kedua, yakni bisa diperbesar lagi Mbak Mas Notulen. Ya, nah itu setelah hasil setelah hasil pemeriksaan menyatakan sembuh atau kurang lebih 6 bulan.
Nah, itu setuju dimasukkan alur 1 atau kita buat alur yang kedua? Setuju yang mana? Alur 1. Oke, dari Ibu Susilowati setuju alur 1. Mungkin dari yang lain, partisipan yang lain setuju dimasukkan alur 1 atau yang lain, karena ini udah ada indikasi 6 bulan ya, sama ya. Jadi ya setuju masuk alur 1 atau ada pendapat lain masuk alur 2 aja gitu. Setuju Kak, alur 1. Oke, fix ya, masuk alur 1 ya. Oke, Mbak Mas bisa dipindahkan ke alur 1. Oke, untuk pernyataan yang selanjutnya. Nah, ini bisa diperbesar lagi nggak Mbak Mas, Pak? Nah, diperbesar. Sip. Dinyatakan sembuh oleh dokter pada tahun lalu setelah melakukan masa pengobatan. Nah, ini masih belum ada indikator waktunya. Apakah dimasukkan ke alur 1 atau masuk di alur kedua? Setuju yang mana? Halo? Ini kira-kira mana? Alur 1 apa alur 2? Alur 1. Alur 1. Karena Yang setelah lain? melakukan masa pengobatan. Oke, berarti ada indikasi masa pengobatan ya. Oke. Ada yang lain? Atau sudah setuju semuanya? Setuju. Oke, setuju semuanya. Oke, sip. Berarti kita masuk ke alur 1 buat itu. Oke, untuk jawaban yang selanjutnya, yakni mungkin parameternya dokternya yang bisa jawab. Nah, ini kira-kira masuk alur 1 apa alur 2? Alur 2. Oke, alur 2 ya. Ada yang memiliki pendapat lain? Alur 2. Oke, alur 2, Kak. Oke, berarti fix ya. Kita masuk ke alur 2 ya. Oke, sip. Oke, untuk jawaban selanjutnya nih. Penderita TB diberikan obat selama 6 apa ini? 6 bulan apa 6 tahun? 6 tahun ini. Oke, dan tidak boleh putus obat. Setelah itu melakukan konsultasi dengan dokter dan dinyatakan sembuh. Nah, kira-kira ini masuk alur 1, alur 2 atau mau dibuat lagi alur ketiga? Alur 1, Kak. Alur 1. Oke, fix semuanya. Alur 1 ya? Iya. Oke, sip. Oke, bisa dipindahkan ke alur 1. Oke, untuk jawaban selanjutnya, ini 6 bulan setelah pengobatan diberikan dan akan dilakukan pemeriksaan kembali apakah nanti hasil pemeriksaan bakteri itu negatif. Nah, ini kira-kira masuk alur 1 apa 2 apa 3? 1. 1. Ada yang lagi? 1. 1. Oke, banyak yang bilang alur 1, maka kita pindahkan ke alur 1. Oke. Mbak Notulensi, Mbak Mas Notulensi bisa dipindahkan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Setelah menjalani pengobatan secara rutin selama 6 bulan dan dinyatakan sembuh. Nah, ini kira-kira setuju dimasukkan alur 1, alur 2, atau kita buat alur 3? Alur 1. Alur 1. Alur 1, Kak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Cukup ya? Oke, karena ada indikasi 6 bulannya yang sama ya. Jadi, yes, dimasukkan ke alur 1 aja. Oke, dan yang terakhir nih. Jika dokter sudah bilang sembuh atau sudah nggak batuk lagi. Nah, kira-kira itu alur 1 atau alur 2 atau mau buat alur 3 nih? Setuju yang mana? Jika sudah bilang sembuh nih. Nggak batuk lagi nih. Mana? Masuk alur 1 atau alur 2 atau mau buat alur 3 nih? Alur 2. Mau masuk yang mana? Alur 2. Alur 2. Oke, setuju Alur 2, Kak. Oke, sip. Semuanya sepakat masuk alur 2 ya? Oke, jadi dari soal ke-6 ini, kapan seorang penderita TB yang dinyatakan sembuh atau berhenti minum obat ini terdapat 2 alur ya. Yang pertama alur 1 yang berfokus pada indikasi 6 bulan ya, dan 6 bulan dan juga diperiksakan lagi ke lab, ternyata udah dengan hasil alhamdulillah sembuh gitu. Sedangkan yang alur 2 ini dari indikasi dokter
ya, dari pendapat dokternya udah bilang, oh ini udah sembuh gitu. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita next ke soal selanjutnya. Oke, masih semangat semuanya? Masih semangat ya? Oke, masih semangat. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Solusi apa nih yang akan Anda tawarkan agar masyarakat ini dapat terhindar dari penyakit TB gitu. Jadi kira-kira solusi apa sih yang bisa kalian berikan gitu? Karena kalian memiliki pengalaman nih, keluarga kalian yang pernah kena TB atau yang sudah sembuh gitu. Kira-kira solusinya apa nih biar masyarakat kita ini terhindar dari penyakit TBC itu sendiri? Oke, mungkin bisa jawabannya ditulis di kolom chat Zoom ya. Silakan. Oke, dan dimohon juga buat Mbak Mas Notulensi untuk segera menyalin jawabannya ya di chat Zoom untuk dipindahkan ke kotak Jamboard-nya. Oke, masih ada 3 jawaban, masih kurang 5 ya. Jadi bagi peserta yang belum menjawab bisa segera menuliskan jawabannya di kotak chat Zoom. Oke. Jadi ini solusi ya, solusi. Ya dengan ini nantinya insya Allah harapannya bisa memberikan pelajaran nih bagi masyarakat di luar sana, semoga terhindar dari penyakit TB gitu. Baru 4 nih, masih kurang 4 lagi. Oke, kita tunggu ya. Baru 5 nih, kurang 3 nih. Yuk, monggo segera dijawab. Mungkin yang kecil-kecil nanti bisa diperbesar ya. Mbak Mas ya, bisa biar kita bisa melihat semuanya gitu. Oke, baru 6, masih kurang 2 lagi. Oke, kita tunggu. Nah, masih kurang 1 lagi. Oke, pas 8 ya. Oke. Oke, kita menunggu Mbak Mas Notulens buat memindahkan ya jawabannya dari kotak chat Zoom ke kotak Jamboard-nya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah tinggal ditata ya. Oke, udah siap untuk pengelompokan? Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling kiri. Meningkatkan sistem imun dengan makan makanan yang bergizi dan rajin olahraga dan sebagainya. Itu kita masuk ke alur 1, setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju ya. Biar enak itu jadi jawaban banyak, ini ada yang mirip-mirip nih. Kita gabungkan jadi beberapa alur nih. Jadi biar terpetakan gitu ya. Oke, untuk jawaban selanjutnya. Jangan malu untuk memeriksakan diri atau keluarga kalau ada indikasi kena TB atau ada gejala TB gitu ya. Nanti bisa segera diobati dan tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu kira-kira sejalan atau sama dengan alur 1 atau kita mau buat lagi nih alur 2? Alur 2. Alur 2, ada pendapat lain? Alur 1, Kak. Oke, ada pendapat lain? Oke, ini ada 2 jawaban nih, masuk alur 1 sama masuk alur 2 nih. Jadi kalau ada pendapat lain nih nanti bisa dipertimbangkan. Setuju masuk alur 1 atau alur 2. Mungkin yang alur 1 itu agak dibesarkan lagi ya jawabannya. Biar bisa diindikasikan. Nah, sip. Nah, kira-kira yang jangan malu untuk memeriksakan diri itu sesuai nggak atau sekelompok nggak dengan alur 1 atau mau masuk di alur 2 gitu? Karena mungkin di jalur tidak sama ya. Berarti setuju di alur kedua? Masuk alur kedua. Alur kedua. Oke, ada pendapat lain? Atau setuju, Kak. Oke, setuju masuk ke alur kedua ya. Oke, kita masukkan ke alur yang kedua. Oke, selanjutnya jawaban yakni memberikan informasi tentang penyakit TBC. Karena penyakit ini bersifat menular bukan hanya pada keluarganya saja, akan tetapi kepada semua masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini kira-kira sejalan atau sekelompok dengan alur 1, alur 2, atau alur 3? Masuk mana? Alur 3.
Alur 3, ada pendapat lain? Alur 3. Oke, alur 3. Satu lagi, satu lagi. Alur 3, Kak. Oke, setuju ya. Masuk ke alur 3. Oke, next selanjutnya. Itu ada yang paling kecil dari sebelah kiri. Masyarakat harus menerapkan PHBS. Mungkin bisa agak diperbesar ya, Mbak Mas Notulensi. Minta tolong. Ya, itu diperbesar. Nah, masyarakat harus menerapkan PHBS untuk meningkatkan imunitas agar tidak mudah terserang penyakit seperti TBC. Puskesmas juga harus selalu melakukan edukasi mengenai penyebab, gejala, dan bahaya TBC. Nah, itu masuk alur 1, alur 2, alur 3, atau alur 4 nih. Tapi kayaknya ini masuk alur 4 ya, tapi ya tergantung. Kalian setuju mana? Alur 3. Alur 3. Oke, ada yang berpendapat lain? Alur 3. Alur 3. Oke. Oke, fix ya. Kita masukkan alur 3. Setuju? Setuju. Oke, bisa minta tolong dipindah ke alur 3. Oke, untuk jawaban selanjutnya. Makanan yang cukup dan bergizi, berolahraga, menjaga kebersihan, lingkungan, dengan memperhatikan sistem ventilasi udara dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Nah, kira-kira itu sesuai atau sekelompok dengan alur 1, alur 2, alur 3, atau alur 4? Alur yang 1. mana? Alur 1, Kak. Alur 1, ada pendapat yang lain? Alur Halo? 1, Kak. Oke, alur 1 ya. Berarti fix? Sip, oke. Kita masukkan ke alur 1. Oke, untuk jawaban selanjutnya yakni rajin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker. Itu setuju masuk ke alur 1, 2, 3, atau ke 4? Setuju yang mana? Kayaknya 4. Alur 4. 4. Oke, 4. Ada yang lain? 4. Ada yang lain lagi? Alur Rajin 4, mencuci Kak. tangan, pakai sabun, sampai memakai masker. Oke, kita masuk ke alur keempat. Oke, setuju ya? Fix, setuju ya? Oke. Iya. Boleh minta tolong Mbak Mas Notulen bisa dipindahkan ke alur 4. Iya, itu PHBS ya. Itu lebih fokus ya. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada jawaban salah dan benar ya. Semuanya benar gitu. Oke, next kita ke jawaban selanjutnya. Yakni menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta rutin melakukan pemeriksaan dini. Nah, kira-kira itu masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau 4, atau bahkan ke alur 5. Setuju yang mana? Mungkin bisa diperbesar lagi, Mbak Mas Notulensi. Iya. Alur 2. Alur 3. Alur 2, yang lain? Putus-putus ya? Yang terakhir ya? Setuju yang mana? Alur 1, 2, 3, 4, atau bahkan kita masuk ke, kita buat lagi alur ya, alur 5. Setuju yang mana? Alur 2. Alur 2. Oke, ada pendapat lain? Alur 2. 2, Kak. Oke, langsung. Oke, kita masukkan ke alur 2. Yang selanjutnya kita jawab masuk ke jawaban yang terakhir, yakni menggunakan masker saat berada di tempat ramai dan juga berinteraksi dan sebagainya. Itu masuk ke alur 1, 2, 3, atau 4, atau bahkan ke 5? 4. Alur keempat, Kak. Oke, setuju keempat semuanya? Oke, fix Setuju. ya. Kita masuk ke alur 4. Oke. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Jadi ada 4 alur ya di soal ke-7 ini. Oke, next. Oke, soalnya udah ya? Udah terakhir ya? Oke, baik. Dari beberapa
saatnya kita masuk ke agenda selanjutnya, yakni pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh notulensi. Kepada Mbak Mafira, waktu nilai kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sofa atas waktunya. Oke, jadi di sini saya izin untuk mengambil alih sebentar. Saya akan menjelaskan mengenai hasil atau kesimpulan dari metaplan yang sudah kita lakukan tadi ya. Oke, berdasarkan hasil metaplan yang dilakukan hari ini dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu dan kakak-kakak di sini sebagai keluarga dari penderita TB memiliki pengetahuan yang cukup baik ya mengenai penyakit TB. Dapat dilihat tadi jawabannya macam-macam dan juga beragam sekali. Untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk Mbak petugasnya bisa minta tolong di-share screen. Dari soal yang pertama, kita ulang lagi. Dari soal yang pertama. Oke, untuk dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kalian ketahui tentang TBC, di sini menjadi 3 alur, yaitu alur pertama, 2 orang menjawab penyakit menular, kemudian ada alur kedua, 4 orang menjawab penyakit yang menyerang paru-paru, kemudian alur ketiga yaitu 2 orang yang menjawab penyakit akibat infeksi bakteri. Bisa di next. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang gejala TBC? Di sini menjadi 2 alur. Alur pertama yaitu ada yang menjawab batuk berdahak atau kronis, kemudian alur kedua adalah menjawab demam, sesak, berkeringat ketika tidur, dan penurunan berat badan yang drastis. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa yang kalian ketahui tentang penyebab TBC? Di sini seluruh partisipan sepakat untuk memiliki jawaban yang sama, yaitu penyebab TBC disebabkan oleh bakteri. Oke, bisa di next. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, di sini terbagi menjadi 2 alur. Untuk alur yang pertama, 3 orang menjawab melakukan pemeriksaan ke dokter. Kemudian alur kedua, 5 orang menjawab membedakan alat makan dan minum, dan menyediakan ruangan khusus. Oke, bisa di next. Untuk pertanyaan kelima, upaya apa yang telah dilakukan Puskesmas di sekitar Anda untuk menangani masalah TB? Di sini jawabannya terbagi menjadi 3 alur. Alur yang pertama, yaitu mengisolasi pasien TB, kemudian alur kedua mendampingi pasien untuk melakukan pengobatan, alur ketiga yaitu melakukan edukasi. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan keenam, kapan seorang penderita TB dapat dinyatakan sembuh atau berhenti minum obat? Di sini terbagi menjadi 2 alur. Alur pertama yaitu 6 bulan setelah pengobatan, kemudian alur yang kedua, jika dokter sudah menyatakan sembuh, maka penderita TB dapat berhenti untuk meminum obat. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ketujuh, solusi apa yang dapat Anda tawarkan agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit TB? Ada 4 alur di sini, 2 orang menjawab makan makanan bergizi dan olahraga, kemudian 2 orang menjawab memeriksakan diari, kemudian 2 orang lagi menjawab Puskesmas harus melakukan edukasi, dan 2 orang juga menjawab dengan memakai masker dan juga mencuci tangan pakai sabun. Sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Silahkan kembali kepada Mbak Sofa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Mafira telah menyampaikan kesimpulannya. Jadi pembacaan kesimpulan tadi adalah sebagai penutup kegiatan diskusi kita di diskusi Metaplan tentang topik tuberkulosis. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan ya dari para peserta ya. Dan di sini saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk berdiskusi dengan kami dari mahasiswa FKM Kesehatan Masyarakat UNER. Dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat beberapa kendala ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Oke, kita buka dengan bacaan doa. Mari kita tutup kegiatan diskusi Metaplan tuberkulosis kita dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai.
Berdoa dapat disudahi. Oke, saya sebagai fasilitator dan juga petugas dari diskusi Metaplan tuberkulosis mengucapkan terima kasih dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.